Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di seluruh Nusantara yang luar biasa, ada 8 intisari dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Amung. Guru harus mendidik dengan pola momong, ngemong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Sistem Amung bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Filosofi yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru harus menguasai IT dan menyesuaikan dengan sosial kultural setempat. Sebagai guru, untuk berhasil tidaknya seorang murid bahwa harus dididik dengan mempertimbangkan kedua faktor ini. Anak-anak kita harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Adapun yang ketiga, trikon, kontinu, melestarikan, konvergen, menerima atau terbuka, dan yang ketiga konsentris, memadukan. Kontinu berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Sedangkan konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Yang keempat, tri pusat pendidikan. Satu paduan antara 3 lingkungan. Yang pertama ada alam keluarga, lingkungan keluarga, alam perguruan, lingkungan sekolah, dan yang ketiga alam pergerakan pemuda, pergerakan masyarakat. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerjasama antara ketiga pusat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Yang selanjutnya, berhamba pada anak. Pembelajaran berpusat pada siswa, menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan siswa. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan pada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Yang kelima, budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan, santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketujuh, trilogi kepemimpinan. Yang tidak asing bagi kita adalah Ingarso Sang Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Udi Handayani. Yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberi dorongan, di belakang memberikan dukungan. Ini berarti seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya dapat mencapai kesuksesan. Yang berikutnya adalah bermain adalah kodrat anak. Mendidik dengan metode kesenian, permainan, outbound yang menyenangkan sesuai kodrat anak.
Demikian inti sari dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk guru-guru yang ada di Nusantara. Salam Merdeka Belajar.